Hello everyone, asik balik lagi di Sotoy Film. Kali ini gue sendirian, Sotoy Film Podcast ya. Kali ini gue sendirian karena dua teman gue, Nurhuda dan Almon, gak nonton film ini. Saat liburan akhir tahun kemarin mereka malah benar-benar libur nonton film. Gue bakal nge-review film dari karya Gina Esnur, yaitu film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Setelah sukses dengan film Dua Garis Biru dan Alien Ratu-Ratu Queens, kali ini Gina lagi-lagi bikin film tentang keluarga yang cukup dramatis gitu. Ditambah lagi cast-nya pun sangat keren gitu, yaitu ada Slamet Raharjo, Ira Wibowo, Angga Yunanda, dan Putri Marino. Berempat itu luar biasa gitu. Film ini tuh menceritakan dua keluarga yang gak utuh. Yang satu keluarganya Pak Dewa, yaitu Slamet Raharjo. Dia tuh seorang duda yang ditinggal istrinya, lalu punya 3 anak. Tapi lebih diceritakan kehidupannya bersama anak ketiganya aja, si Raja, yang diperankan oleh Angga Yunanda. Satu lagi keluarga Bu Linda yang diperankan oleh Ira Wibowo, yang memiliki anak tunggal. Ira Wibowo pun single mother. Gue lupa dia tuh ditinggal meninggal atau cerai, gue lupa. Tapi dia single mother, seorang survivor kanker payudara yang punya anak tunggal, yaitu Asia, yang diperankan oleh Putri Marino. Tahu dong Putri Marino, Kinan. Lu pada nonton Layangan Putus mulu sih. Ini film bagus loh. Jadi Bu Linda ini punya anak bernama Asia, yaitu Putri Marino gitu. Dan film ini tuh menjadi menarik karena dua keluarga nggak utuh ini dipertemukan. Lalu pertemuan tuh diawali dari saat di rumah sakit, karena si orang tua ini dua-duanya sama-sama memiliki penyakit. Yang satu Pak Dewa itu sakit Alzheimer, jadi menderita agak-agak sering pikun gitu. Sementara Bu Linda adalah survivor kanker. Jadi pertemuan mereka yaitu ketika di rumah sakit, masing-masing anaknya mengantarkan untuk check up. Ketika ditinggal oleh anak-anaknya, Pak Dewa yang memang udah tua, tapi di sini diperankan emang agak kocak dan genit entah gimana gitu. Bisa-bisanya nyepikin perempuan yang lagi sendirian, yang memang seumuran dia sih kayaknya gitu, tua juga. Tiba-tiba disepikin, itu walaupun orang tua nyepikin orang tua lagi, tapi cukup bikin ketawa saat gue nonton gitu. Mereka ketemu di rumah sakit, saling speak-speakan, begitupun anak-anaknya. Jadi ketika si Dewa dan Asia yang diperankan oleh Angga dan Putri Marino ini ninggalin orang tuanya untuk check up, mereka nggak sengaja papasan. Dan papasannya ini cukup ikonik karena ada di trailernya kan ya, yang di tangga si Raja lagi jalan ngelihat Asia nari-nari sendiri di tangga. Nah di situ mereka papasan. Waktu itu cuman papasan dan gak berkenalan. Udah loncat cerita, tiba-tiba si Pak Dewa ini udah berhasil nyepikin, lalu makin deket sama si Bu Linda. Backgroundnya Bu Linda ini adalah seorang pelatih atau instruktur tari gitu. Tiba-tiba Pak Dewa ikut di sanggar tarinya Bu Linda, nggak tahu gue gimana ceritanya, ikut nari. Nah ketika Raja datang, ya ampun, Raja pun kaget karena ini kok orang tua bisa-bisanya nyepikin ini gitu sampai ikut nari loh. Sementara si bapaknya ini nggak bisa nari harusnya gitu. Datang, terus akhirnya baru di situ Raja bener-bener ketemu dengan Asia dan saling nanya, akhirnya akrab, kenalan. Di sini nih baru ketika orang tuanya semakin akrab, anak-anaknya pun semakin akrab. Di sini percik-percik konflik mulai timbul. Karena kayaknya dari pertama ketemu mereka saling deket nih, entah orang tuanya ataupun anaknya. Tapi karena Raja tahu bahwa ayahnya ini butuh orang untuk merhatiin gitu. Sementara Raja nih anak bungsu yang punya 2 kakak perempuan yang dua-duanya udah berkeluarga. 2 kakaknya itu diperankan oleh Ersa Mayori dan Widi Mulia. Sudah nggak serumah gitu. Jadi Raja ini harus ngurusin ayahnya yang pikun, tapi dia pun harus mencari kerja. Itu yang bikin sulit dia juga gitu. Dia harus nyari kerja,
tapi dia harus mikirin ayahnya. Jadi dia mikir bahwa kalau bener ayahnya ini jatuh cinta ke Ibu Linda ini, kayaknya mendingan ayahnya deh yang nikah gitu. Gak apa-apa dia deket sama Asia, gak apa-apa deh jadi kakak adik aja gitu. Karena di film ini sempat diceritain si raja ini selalu gagal saat tes kerja, yaitu saat interview, karena ketika interview dia selalu bilang minta keringanan untuk bisa nggak sih gitu, saya dapat cuti dadakan ketika ayah saya tiba-tiba sakit. Di situ suka sang user tuh suka, lu bener nih belum apa-apa udah minta keringanan cuti gini, jadi selalu gagal. Akhirnya singkat cerita si raja mau untuk berkorban, ya udahlah kayaknya gue juga belum suka-suka amat kok ke si Asia gitu. Orang tua mereka akhirnya menikah. Raja pun bilang ke Asia, gue mau deh jadi adik yang baik buat lu gitu. Akhirnya menikah. Tapi setelah menikah, setelah akrab jadi kakak adik, ternyata mereka makin deket dan wow, sempat terjadi skandal step sister. Mereka kan udah jadi saudara sambung, tapi mereka sempat saling jatuh cinta dan ada adegan kissing scene dan sebagainya yang sempat kegap sama mamahnya Asia sama Linda. Wow, itu gue ngerasa kayak lagi nonton step sister porn gitu. Gue langsung wow, kata gue ini tapi keren, dibungkusnya emang dengan drama keluarga. Si Mami Linda ini, Tante Linda ini cukup ini dia kayak ibu-ibu zaman sekarang yang pengen bilang bahwa enggak, gue nggak ngeliat apa-apa kok tadi, yang kayak gitu, coba untuk bersih. Ya udah akhirnya mereka menikah, banyak konflik tuh semakin terjadi karena ini si Pak Dewa Slamet Raharjo ini sakitnya semakin parah, Alzheimernya semakin parah, dia pelupa. Digambarkan dengan pelupanya tuh lumayan sampai ke hal-hal receh yang naruh jam tangan pun lupa gitu. Sampai semakin parah dan suatu malam dia sempat ketipu. Ada orang yang nelpon bilang menculik anaknya yaitu si Raja gitu, minta tebusan, dan waktu itu langsung karena dia panik langsung ditransferin uang yang dipinta oleh penculik itu, langsung dikasih dan ternyata itu ditipu gitu. Besok paginya jadilah ribut dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya di sini cukup dramatis karena si Raja Angga Yunanda yang ngerasa udah berusaha ngerawat ayahnya sebaik-baiknya, tapi disalahin oleh dua kakaknya yang nggak tinggal serumah, tiba-tiba datang dan marah-marahin bilang bahwa Raja ngurus ayahnya nggak bener dan sebagainya. Raja nangis di situ, itu cukup drama sih, gue cukup sedih gitu. Si Asia ini dia kan emang udah terbiasa hidup sendiri. Dia adalah cewek yang mandiri lah gitu, cewek yang mandiri. Dia sudah menghidupi hidupnya sendiri. Dia harus mengubur mimpinya untuk lulus kuliah karena saat kuliah baru beberapa semester, uang kuliahnya harus dipakai untuk operasi kanker mamahnya. Jadi sebagai orang yang lebih mandiri, dia bisa menguatkan sebagai kakak sambung dari si Raja. Dia bisa untuk menguatkan Raja yang saat itu sedang sedih. Disitulah konflik semakin dalam. Pak Dewa yang ngerasa semakin nyusahin keluarganya akhirnya minta untuk gimana kalau gue tinggal di panti jompo aja gitu. Akhirnya ya udah, ketika tinggal di panti jompo, disitulah peran keluarga masing-masing semakin ngerasa bahwa kayaknya ini deh gitu, kayaknya harusnya gue nggak gini. Akhirnya gimana sih mempersatukan keluarga dengan cara itu. Ini tuh keren dari Mbak Gina bahwa drama keluarganya tuh nggak dibuat berlebihan, dibuat serealistis mungkin. Jadi film ini tuh memang sangat layak ditonton kalau lu yang punya family issue gitu. Kalau gue sih nggak terlalu relate, tapi tetap heartwarming buat gue. Gue suka sekali sama film ini dan ini film yang sangat layak ditonton. Mumpung masih ada di bioskop, kayaknya mendingan kalian ke bioskop deh untuk nonton film ini. Gue suka dengan acting para castnya, dan di situ ada ini sih yang keren tuh acting dari ada kucing, kayaknya kucing Bagina deh itu, ikut acting, ikut menjadi penunjuk cerita, dan keren di situ sih. Jadi secara keseluruhan film ini sangat heartwarming, sangat buat lu yang punya family issue bakalan kena gitu.
dan mari ditonton karena baru kayaknya udah 10 hari tayang ini baru 100 ribuan lebih penonton. Sayang loh ngelihat kualitas acting dari mereka yang keren banget. Dan kalau dari gua ratingnya adalah 8,5/10. Oke, segitu aja review dari gua film Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Gua Akbar pamit.